Dan episode kali ini pasti seru banget karena padat banget ya pembahasannya. Kita bahas Chelsea yang membuat Spurs menangis di kandang sendiri. Pemain Liga 3 kualitasnya pasti akan Liga 3. Pemain Liga 2 dia kualitasnya adalah Liga 2. Tergantung unit juga dong. Di Bukan unit berarti, bagus, ada bukan Gundogan, ada berarti ini. menafikan pemain Liga 2 nggak bisa berpromosi ke Liga 1 gitu loh. Iya, Sama-sama bagus, Iya. tapi kebutuhan itu yang membedakan gitu. Dan ini yang unik ya, Tottenham dan Chelsea jaraknya di London cukup jauh, tapi mereka punya persaingan yang begitu luar biasa, bahkan lebih ketimbang Arsenal. Halo semuanya, balik lagi bareng Pedri Indonesia di sini di Kick and Runs, program terbaik dan program termakmur. Amin. Dan episode kali ini pasti seru banget karena padat banget ya pembahasannya. Kita bahas Chelsea yang membuat Spurs menangis di kandang sendiri. Dan ada juga beberapa pertandingan Liga Champions, diantaranya Barcelona yang nggak bisa ngapa-ngapain berhadapan dengan Shakhtar. Nah, tapi sebelumnya gue mau ngingetin sekali lagi buat like, komen, dan subscribe channel YouTube Runsportainment. Nah, gue seperti biasa nggak sendiri. Di sini udah ada Raja Data dan ini legend juga, ya pasti legend. Ada Bung Adiani dan Om Supriyono Prima. Apa kabar nih? Baik, sehat. Sehat, kalau gue nggak telat lebih happy ya. Seneng gue nih kalau iya. Ini kita karena panjang pembahasannya langsung ke Spurs lawan Chelsea aja. Dan ternyata tim dari Liga Inggris yang bisa mengalahkan Spurs yang lagi di atas adalah Chelsea. Chelsea yang Jackson sering ngablang tendangannya, sering kena genteng, tapi dia bisa cetak hat-trick. Dan pertandingannya ini ada 5 gol yang sah karena skor 4-1, ada 9 kartu kuning, ada 2 kartu merah, dan 21 menit tambahan waktu. Benar? 5 gol dianulir. 5 gol dianulir. Oh iya benar, 5 gol dianulir. Itu Casido ya, segala macam. Tapi emang kalau dilihat-lihat tuh antara Chelsea dan Spurs tensinya tuh selalu tinggi ya. Waktu sampai Walker, Huddleston waktu masih ada di sono, Juan Mata masih ada di situ. Tapi yang di-highlight dari pertandingan kemarin apa, Bung Adiani? Salah satu pertandingan Liga Inggris terbaik. Mengapa kita juga begitu mencintai Liga Inggris? Karena ini ya, begitu banyak aksi, drama, dan bahkan kali ini juga VAR menjalankan tugasnya dengan baik menurut gua sih di laga kali ini. Walaupun memang banyak sekali stoppage yang dibutuhkan untuk bisa menjelaskan keadaan-keadaan yang memang sangat tipis sekali. Seperti misalnya disallowed goalnya Eric Dyer, kemudian juga bagaimana Caicedo ciptakan gol tapi Jackson offside, tapi kemudian ada pelanggaran sebelumnya dari Cuti Romero. Jadi ceritanya begitu unik, menarik, dan juga side story dari Pochettino yang pulang lagi ke Tottenham juga memberikan intrik tersendiri bagi laga ini. Dan memang terbukti ini menjadi satu pertandingan yang bahkan di babak pertama, boleh dikatakan itu babak pertama yang mungkin kita sendiri juga tidak berhenti untuk berteriak dan menyoraki para pemain dan keadaan di lapangan karena gamenya begitu intens. Dan ini yang unik ya, Tottenham dan Chelsea jaraknya di London cukup jauh, tapi mereka punya persaingan yang begitu luar biasa, bahkan lebih ketimbang Arsenal karena memang dari dulu mereka selalu berinteraksi dalam prestasi juga. Mereka struggling untuk bisa menjadi tim yang bisa mencuat ke atas dari persaingan di papan tengah, dan kemudian juga mereka sempat terlibat di persaingan degradasi 75, kemudian di 67 mereka di partai final Piala FA, itu yang memulai segalanya. Kemudian 75 mereka bersaing untuk lolos dari degradasi, dan kerusuhan terjadi di pertandingan tersebut. Itu membuat hingga sekarang bahkan Battle of the Bridge ya, kalau Tottenham membuang kesempatan menjadi juara Premier League dengan pertandingan yang begitu dramatis juga hingga ini pertandingan yang terakhir kemarin juga di musim lalu ada Conte dengan Tuchel. Dan ini menarik lah intrik-intrik yang terjadi sepanjang laga-laga Tottenham hadapi Chelsea di Premier League. Kalau Om Supri ngeliatnya gimana? Ini kan derby London ya. Derby London yang pastinya setiap individu kan punya motivasi untuk memenangkan pertandingan. Chelsea walaupun berangkat dari musim ini kurang begitu mengkilap, tapi begitu bertemu dengan Spurs, bagaimana motivasi mereka, militansi mereka, kemudian adrenalin juga sangat luar biasa terjadi, ya kan? Dan yang menarik buat saya adalah bagaimana kekalahan Spurs pun masih mendapatkan standing ovation. Iya, si respect. Jarang sekali bermain di kandang, ya kan? Kekalahan 4-1, mereka kebobolan 4 gol, tapi penonton tuh masih tetap duduk setia untuk mensupport. Itu saking serunya tuh ya? Iya. Karena tensinya tinggi gitu loh. Dan ujungnya adalah seorang pelatih Spurs mengatakan bahwa dengan 9 pemain ini karakter kami, jati diri kami gitu loh.
masih melakukan skema untuk melakukan high pressure, menekan, berani keluar. Artinya apa? Mau kalah 1, mau kalah 100 sama aja. Yang penting mereka punya karakter bermain. Iya, emang itu karakternya itu kelihatan banget tuh. Kalau Chelsea ketemu Spurs itu bahkan 4-1 tadi masih standing ovation gitu. Kalau MU mungkin udah ditinggalin. Udah ditinggalin. Udah ditinggalin. Kalau udah kesel sama pelatih sama Itu ya, Glazer. menarik ya, ketika sudah 9 pemain masih Postecoglou dengan gaya khasnya, Ya. high press tadi, tapi juga gak boleh dilupain peran dari Vicario. Ini Betul. penjaga gawang yang bisa membuat Tottenham yang bermain 9 pemain masih dengan DNA gaya mereka, gaya Postecoglou dengan pressing, menyerang, mendekat ke kotak penalti dari Chelsea, tapi Vicario sebagai bukan sweeper lagi, lebih maju lagi ke Betul. lapangan. Ini tengah, dorong bagaimana ya, dia bisa didorong ke menjergap, atas. bahkan menjergap Modric juga yang sudah lolos. Ini juga adalah penjaga gawang yang saya pikir sangat underrated, bahkan rekor clean sheet-nya pun hanya ada di bawah dari Nick Pope dan juga Ederson Moraes serta Sam Johnston. Ini adalah penjaga gawang yang langsung menyetel dan yang sangat dibutuhkan oleh Tottenham. Bayangkan kalau penjaga gawangnya bukan Vicario ya, maka sistem yang coba ditampilkan oleh Kan flop pasti ya. Postecoglou kan kacau. Tapi juga kemudian man management berubah menjadi tactical management, berubah menjadi crisis management bagi Postecoglou. Hilangnya Maddison dengan cedera, Mickey van de Ven juga cedera. Ini kan dua tokoh, dua pemain yang sentral untuk permainan Tottenham. Bagaimana Van de Ven dengan kecepatannya, ini salah satu pemain tercepat di zona pertahanan yang ada di Premier League, yang sangat dibutuhkan ketika transisi, karena itu tadi high press membutuhkan center back yang cepat. Nah, ini mengganggu juga dengan akhirnya harus menampilkan Eric Dyer di sana dan juga Emerson Royal bahkan sebagai duet gado-gado ya di pertahanan Tottenham yang tidak sesuai dengan mungkin game plan dari Postecoglou, tapi bagaimana hampir sebenarnya ada Son yang juga mampu lolos, hampir menciptakan gol balasan juga, kemudian Dyer golnya juga dianulir. Sebenarnya itulah momen-momen yang mungkin dengan pemain yang kurang di outfield, Tottenham masih punya kesempatan sebenarnya untuk bisa bermain imbang setidaknya dengan Chelsea. Jamie Carragher mengatakan 40 tahun dia bermain bola, sekarang jadi komentator, dia merasakan atmosfer begitu serunya, begitu dramatisnya sebuah pertandingan Spurs lawan Chelsea. Tapi ini gue penasaran nih sama Om Supri, gue mau nanya kayak ketika itu kan udah tinggal 9 pemain. Nah, terus gue juga nonton masih tinggi banget, garisnya tinggi banget. Itu makanya banyak ada beberapa kali offside, ada beberapa kali yang loss juga akhirnya gitu. Kayak pelatih itu ketika udah 9, udah beneran udah gambling aja lah main nih gitu. Atau jangan-jangan si Ainge-nya ini kayak ya udahlah gue bikin seru aja pertandingan, nanti ketika gue preskon baru gue bilang ini udah ya ini memang siasat gue, karakter gue. Ya, ini yang bener gimana nih kalau udah tinggal 9 orang? Vip, ini derby ya, ini derby, harga diri gitu loh. Ya kan, apalagi situasi Spurs kan belum pernah kalah. Dengan kekalahan dari Chelsea, ini kan kekalahan pertama. Artinya dengan 9 pemain yang tadi gua katakan, mau kalah 1, mau kalah 10, mau kalah 100, ini derby. Mau nggak mau, ya kan, harga diri itu harus kita pertahankan. Jati diri dalam game plan itu harus kita terapkan untuk menjaga konsistensi gitu loh. Jadi bukan 9 pemain malah parkir bus, walaupun ada juga tim yang memiliki memilih untuk melakukan parkir bus, itu pilihan semuanya. Tapi Spurs memang luar biasa. Milih keluar, Ya. menyerang. Oh, itu sih yang bikin seru. Filosofinya jelas kan, bahwa dia ingin membuat tim ini lebih menyerang. Filosofinya adalah attacking. Berarti dia kalaupun kartu merah tinggal 7 pemain, terang terus tuh. Karena kalau dia drop deep, dia akan mengundang petaka lebih parah lagi. parah. Karena Oh. pemain-pemain pengganti Van de Ven misalnya, yang ganti kan either Dyer atau Emerson Royal, ada juga Højbjerg yang masuk juga di posisi gelandang bertahan. Itu tidak sesuai dengan ini yang masih menjadi kendala kedalaman squad dari Tottenham. Karena mungkin 11 pertamanya sudah fix, tapi bench-nya belum bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh Postecoglou. Karenanya mereka coba untuk mensiasati bagaimana menutup kelemahan di pertahanan dengan langsung mencegah di mana sumber kekuatan Chelsea, yaitu menuju lapangan tengah. Dan ketika di press tinggi, ya memang ada resiko bola over the top, bola yang akan dijalankan ke flank, itu yang terjadi juga terhadap pertahanan Tottenham. Tapi itu resiko yang layak diambil lah oleh Postecoglou dengan hitungannya. Kalau dia bermain deep, maka bisa menambah 5-4 gol. Kalau kemarin, maka kecolongan menjadi 4-1 result finalnya gitu. Artinya kan mereka tidak mau ditekan, mereka tidak mau dikontrol, makanya mencoba untuk keluar, walaupun dengan jumlah pemain yang jauh kurang kan, hanya 9 pemain dengan 2 pemain dikeluarkan. Ya, ini tanggung nih mumpung masih di Spurs. Waktu itu kan Om Madani pernah bilang kalau nanti kalau mau ngeuji Spurs pas di tengah atau pas udah kalah. Nah gitu. Dan juga
Ternyata tadi bilang kalau bench-nya itu nggak se Romero gitulah segitu. Nah, ini tuh gimana nih ngeliat Spurs-nya nanti nih? Apa goyang dulu kah kayak Barca yang mentalnya lemah habis kalah? Ada potensi goyang karena dengan hilangnya tadi beberapa pemain kunci termasuk Maddison yang cedera juga kan. Next match-nya di Molineux hari Sabtu menghadapi Wolverhampton yang juga punya kesempatan untuk bisa melukai Tottenham. Kalau mereka positif reaksinya maka akan mampu untuk sini mencuri poin dari Molineux. Tapi kita belum pernah mengetahui keadaan ketika Tottenham dari kalah dengan skor yang juga mungkin cukup tinggi, selisih 3 gol. Bagaimana nanti Postecoglou memberikan instruksi kepada para pemainnya, karena para pemain selalu dalam keadaan euforia yang cukup tinggi ya. Ini yang juga menarik karena Postecoglou adalah pelatih yang tidak ingin euforia para pemain itu terlalu tinggi, tapi sedang aja gitu. Pelan-pelan aja Jadi kalau kalah nggak terlalu tinggi, kalau menang nggak terlalu tinggi, kalau kalah pun biasa aja. Jadi di tengah karena antisipasinya untuk game-game setelah kekalahan, dan ini yang harus bisa dicermati oleh para pemain Tottenham, dan mungkin peran dari leader-leader seperti Dyer, Højbjerg justru akan mencuat dikala mereka sebenarnya menjadi dua pemain yang sudah lumayan tersingkir dari skuad utama Tottenham. Nah, ini kita lihat ini adalah statistik kedua tim yang saat itu berlaga. Ada skor 4-1, ball position udahlah emang kalah jumlah pemain. Apa yang bisa dilihat nih dari statistik ini nih? Iya terlihat ya, dengan 9 pemain, saya pikir mereka masih mampu meraih 8 tembakan. Artinya kan keberanian mereka untuk keluar, keberanian mereka untuk melakukan attacking kan sangat tinggi. Walaupun nggak mungkin mereka unggul ball possession. 38% itu kan mereka hanya mencoba efektivitas. Kita lihat, 79% akurasi operannya sangat baik. Berbeda 86% dengan Chelsea ya. Artinya di saat mereka keluar menyerang, di saat mereka melakukan attacking, yang mereka tuju adalah target dan kualitas dari operan itu sendiri. Dan terbukti kan 8 kali tembakan. Iya, cuman mungkin yang mungkin harus diperhatikan oleh Postecoglou adalah bagaimana ada kesan, ada apa ya, rush of blood to the head tuh apa ya, ada semangat berlebih ketika mereka unggul dalam laga derby. Sepertinya semangat para pemain justru meningkat tapi tidak dengan kontrol, sehingga mereka kehilangan kendali. Terlalu lepas ya. Itu yang terlalu berani keluar. Itu yang mungkin agak aneh ya dari Tottenham, karena mereka sudah unggul. Gol tercipta deflection dari tendangan Kulusevski, tapi setelah itu justru grafik penampilannya agak turun intensitasnya. Itu sangat berbahaya memang. Karena apa? Di saat kita sudah berada di situasi dominan, di atas unggul, kan harusnya mereka jangan terlalu percaya diri, tapi tetap harus kontrol. Kapan harus ke depan, kapan harus ke samping, kapan harus melakukan counter attack. Nah, pemain-pemain seperti siapa ya di lini tengah lah yang memang bisa harus mengatur tempo. Ya, kemarin nggak terlihat karena baik Bissouma, Papsar itu juga terlalu pemain yang lebih cepat frontal untuk melepas bola lagi untuk menekan. Padahal kan kalau kita lihat match Arsenal Chelsea, Chelsea sangat senang dengan tim yang tampil frontal, cepat, mengancam mereka dengan terlalu beringas beringas sehingga counter dari Pochettino ini enak. Dan itu tadi yang terbukti di match tersebut. Sterling bisa masuk dari flank, Moises Caicedo tampil kontrol dengan Enzo, dan justru Cole Palmer yang bisa bersinar ketika Tottenham sudah unggul 1 gol itu ya. Iya, kalau kayak dari Palmer, dari Chelsea, kita bahas Chelsea dikit, Palmer atau Jackson itu yang udah hat-trick ya, tapi hat-trick lawannya lagi 10 pemain lah. Ini sejauh ini 9 pemain. Sejauh ini udah bisa dibilang bagus, udah klop banget belum nih si tapi Chelsea? tetap kan kalau dengan 9 pemain justru ya tadi karena mereka coba untuk menyergap lebih cepat, lebih rapat. Tentunya harus ada intelijensia dari Jackson untuk mencari momen, timing larinya, positioningnya, attack space-nya, dan itu dia tunjukkan kemarin dengan dia terus bekerja mencari kesempatan, karena kan juga akan sangat mudah untuk dia terjebak offside. Ini yang kita lihat kemarin menarik, koneksi-koneksi antara pemain tengah dengan Jackson, dan tetap kredit bagi Jackson karena 3 gol ini akan terus memupuk lagi semangat dan juga kepercayaan dirinya untuk kedepannya kan bagi Chelsea. Karena lawan Chelsea setelah ini hampir pastikan berat semua di laga berikutnya. Wah, itu dia tuh. Jadi analisa yang luar biasa dari kedua komentator pada kali ini, karena sesaat lagi kita akan bahas ini Liga Champions nih yang bertanding tadi Rabu antara Barcelona yang kalah dengan Shakhtar. Tapi sebelumnya sekali lagi mau ngingetin buat teman-teman yang lagi nonton ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel YouTube Run Sportainment. Nah, ini karena di tengah-tengah minggu ini ada Liga Champions, kita bahas Liga Champions. Barcelona yang harusnya kalau imbang aja itu semalam lolos ke knockout, tapi dia kalah
bukan kalah doang sih kalau menurut gua, udah kalah juga mainnya jelek. Mengandalkan Ter Stegen gitu. Ini dulu lah kita bahas secara overall dulu lah. Nanti kita masuk lagi. Gimana Om Supri ngeliatnya Barcelona memang, nih? Kalau berbicara Barca, kita tahu ya, Xavi ketika menjadi pemain luar biasa. Tiki taka mampu dijalankan dengan ya sempurna lah. Tapi ketika menjadi seorang pelatih, tidak beda dengan Pirlo. Bagaimana kematangan, bagaimana visi bermain belum terlihat. Karena aku selalu melihat contoh seorang pemain dulu ketika jayanya, di saat dia itu berpindah menjadi seorang pelatih, karakter dia tuh muncul. Contoh Atletico Madrid ditangani Diego Simeone, bagaimana militansi mereka, bagaimana pemilihan pemain mereka dengan karakter bermain dengan game plan yang jelas. Xavi masih mencari-cari. Artinya perpindahan dari dia jadi pemain kemudian menjadi pelatih masih butuh waktu untuk bisa mengembalikan era kejayaan Barcelona yang mampu meraih gelar Liga Champions. Tapi kalau masalah materi pemain, kayaknya sih ya udah Karakter beda. Fis. Nah, materi pemain menurut kita nih, pemain itu bagus. Tapi bagus-bagus Barcelona. betul, tapi apakah sesuai dengan kebutuhan? Ini yang jadi pertanyaan. Gua selalu akan mengatakan Coutinho, bagaimana dia keren di Liverpool. Oke? Kemudian dibeli Barcelona, nggak perform. Sampai dipinjamkan ke Bayern Munchen. Bagus lagi. Artinya dia bukan pemain yang nggak bagus, tapi nggak sesuai dengan game plan kebutuhan dari pelatih itu sendiri. Nah, ya oke. Coba kalau ke Bung Adi nih. Kalau gue bilang ini pemain udah ada disiapin, porsi-porsinya juga udah ada, tapi emang susah ngolahnya. Atau gimana nih Xavi-nya nih? Mungkin ada pressure yang berbeda bagi para pemain, termasuk kalau kita melihat di line up ada Romeu. Romeu kan mungkin kalau untuk Southampton adalah pemain yang hebat, tapi ini level yang berbeda ketika dia menjadi pemain gelandang yang diharapkan bisa menopang Gavi, menopang Gundogan untuk bisa mereka. Sorry gue colek dia. Pemain Liga 3 kualitasnya pasti akan Liga 3. Pemain Liga 2 dia kualitasnya adalah Liga 2. Tergantung unit juga dong. Di Bukan unit berarti, bagus ada Gundogan, ada berarti ini. menafikan pemain Liga 2 nggak bisa berpromosi ke Liga 1 gitu loh. Iya, Sama-sama bagus, tapi kebutuhan itu yang membedakan gitu loh. Pokoknya silakan. Dan balance ya di flank antara Cancelo dengan Alonso itu juga menurut gue masih menjadi keadaan yang belum nyaman untuk Xavi bisa mengandalkan kedua pemain ini untuk bisa tidak kedua-duanya untuk tampil terlalu tinggi misalnya. Kapan kontrol untuk mereka terlibat dalam skema build up, kapan mereka juga harus konsentrasi untuk bertahan. Ini masih menjadi keadaan yang coba dicari solusinya oleh Xavi. Dan juga di lapangan tengah, kalau menurut gue sih Romeu pemain yang hebat, memiliki work rate yang luar biasa, tapi tidak untuk Barcelona. Dan itu adalah satu posisi bermasalah karena yang digantikan adalah Busquets, dan Busquets ini adalah sama seperti Rodri, pemain yang terpenting dalam sistem seperti apa yang coba diandalkan oleh Pep, atau diandalkan oleh Xavi untuk bisa mengembangkan serangan dari FC Barcelona. Jadi ini adalah satu posisi yang masih mungkin dicari siapa pemain yang tepat untuk bisa mengisi di sana. Pemain yang tepat. Artinya kan sama. Menurut lu pemain itu bagus, tapi sudah tepat belum? Tepat guna maksudnya. Dan kita flashback ke belakang, La Masia itu dibangun dari mana? Akademi. Iya kan? Ada Messi, ada Xavi, Iniesta, ada Busquets, ya kan? Artinya Tiki Taka bisa dijalankan karena mereka sudah lama bergabung bersama dalam satu rumah untuk membangun chemistry, membangun filosofi, membangun tactical, tidak hanya di luar lapangan, di dalam lapangan pun mereka akan bisa jalankan game plan gitu. Nah sekarang dengan kondisi finansial Barca, otomatis pengembangan La Masia mereka juga sedikit terhambat, regenerasi mereka juga terhambat, yang akhirnya dampaknya adalah prestasi dari Barcelona itu sendiri. Dan bahkan di match di Barcelona ya sebagai home sebelumnya, Zubkov bisa masuk dari flank dengan nyaman, menjadi pemain yang sangat mengancam dari sisi kanan permainan Shakhtar gitu kan. Harusnya itu sudah bisa dicermati, tapi kembali penyelesaian masalahnya bukan dengan memasang Marcos Alonso. Betul. Karena secara defensif tidak ada disiplin yang dimiliki dengan baik dari kedua flank. Terlalu aktif untuk attack ya dia kan.
Dan emang udah lambat si Iya, Alonso-nya. itu Alonso udah lambat untuk track back, kemudian Sadar dia. yang mau cover Romeo kan. Nah, Sadar diri katanya. masalah yang masih harus bisa dicari. Dimasukin Balde nggak lambat sih, cuma kekencengan. Iya. Kekencengan nggak bisa passing. Tapi, nah misalnya gini Barcelona nih, Barcelona waktu itu gue nanya nih kayak ini materi sebenarnya udah cukup oke lah, datang De Jong, Pedri, Lewa, ada Joao Felix gitu. Apa sih masalahnya Barcelona sampai susah banget gitu? Kayak ini pemain yang punya winning mentality-nya. Kayak Gundogan datang dia udah punya background Liga Champions, sudah background kapten sebelumnya. Dia press con tuh waktu itu Om, dibilang pemain Barcelona ini kurangnya mental. Mentalnya masih kurang lah, masih lemah gitu, jarang banget pemain yang punya winning mentality. Gundogannya nggak suka, pada nggak suka sama pemain-pemain, pada nggak suka sama Gundogan, dia ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Jadi bisa jadi itu emang mental aja ya Barcelona materi. Ya culture ya, culture yang harus bisa diperbaiki, culture dari atas karena baik Laporta sebelumnya juga dua presiden sebelumnya bermasalah juga gitu kan. Jadi kan ini masalah yang dari atas sama kayak United gitu menuju ke bawah. Tapi bagaimana Xavi masuk juga untuk menyelamatkan yang di atas karena dengan memasukkan seorang legend ini akan bisa memantulkan ancaman dari para supporter yang mungkin tidak suka dengan ownership dengan presiden gitu kan. Dan ini adalah keadaan yang tidak menguntungkan bagi Xavi, tapi dia harus menurunkan tim yang menurut dia saat ini adalah yang terbaik. Memasukkan Gundogan adalah opsi yang luar biasa mendapatkannya dengan free. Tapi itu tadi, Gundogan berada di kultur, di satu kebiasaan dari hari ke hari di mana Pep Guardiola yang memegang kendali, memberikan tusukan-tusukan yang begitu menohok dari segi bagaimana untuk tampil di lapangan konsisten, winning mentality-nya luar biasa, kerja keras. Sedangkan dia mungkin masuk ke Barcelona, para pemain muda ini kan belum sampai di level itu. Mereka sedang menuju ke sana. Nah, ini yang harus bisa dicermati. Mungkin juga bagi para pemain yang sudah agak lama di sana, mungkin mereka merasa bahwa mereka sebenarnya sudah dalam hari ke harinya menjalankan apa yang mereka biasa, tapi ada pemain masuk dengan kultur yang lebih baru, lebih semangat, lebih punya pengalaman untuk bisa meraih titel, dan ini harusnya sama-sama dirangkul ya, bukannya ditolak seperti yang lo katakan tadi. Dan satu lagi, filosofi. Nggak mudah loh membangun, mempertahankan filosofi tiki-taka. Ya kan? Artinya dengan pembangunan filosofi tiki-taka itu kan perlu pemain-pemain yang tidak hanya kuat dari mentality, tapi bagaimana mereka memahami apa yang diinginkan seorang Xavi sebagai maestro di lini tengah yang sejauh ini kita ketahui gitu loh. Karakter-karakter itu kan belum terlihat, walaupun kembali lagi gua tekankan menurut lu bagus gitu loh. Nah, yang gue takutin juga maksudnya Xavi itu tadi jago sebagai pemain, pelatih kagak bisa. Karena apa? Kalau ketika lu berbicara Barcelona, ketika lu berbicara AC Milan, ketika lu berbicara Juventus, itu bukan Serie A, bukan La Liga, bukannya kompetisi domestik. Tapi Standar mereka udah Liga Champion gitu. Karena mereka sudah membangun sebuah karakter, membangun sebuah sejarah, mentality yang kuat di Liga Champion. Artinya mereka akan membeli pemain-pemain yang bisa untuk mempertahankan dinasti mereka, DNA mereka di Liga Champion. nah, itu dia. Jadi wah ini Perlu waktu, kalau kata gua perlu waktu. buat Barcelona. Barcelona Pasti kan Xavi sudah membuktikan. udah membuktikan, betul. Ya. Menaikkan lagi di Champions League yang mana Barca sedikit struggling di beberapa musim terakhir gitu. Jadi, Juventus pun sama ketika mampu menjuarai Serie A, tapi berbicara di Liga Champions pun pasti juga masih kerepotan juga kan dengan 3-4 musim tanpa banyak melakukan rotasi pemain. Oke, coba kita lihat nantilah ya Barcelona seperti apa. Karena sejauh ini nih masih sering mengandalkan Ter Stegen kiper. Maksudnya seorang kiper jadi andalan kan bahaya juga tuh. Kalau udah ini udah dan lewat dia. perlu lu ketahui juga siklus itu juga mempengaruhi. Bagaimana kita tahu Ajax pernah juara, kemudian sekarang juga performa juga tidak begitu bagus. AC Milan, Liverpool, ya kan? ya. Barcelona harus nunggu waktu lagi. Nah, itu. Kalau Barcelona harus nunggu waktu. Kalau AC Milan kemarin udah menang dan menangnya juga lawan Paris Saint-Germain. Ini 2-1. Drama-drama juga seru di sono karena Donnarumma dikasih dolar rumah namanya dilemparin. Dolar Ya rumah. karena kan ya jelas ya. Terus udah gitu kayaknya hari yang indah banget buat AC Milan, hari yang buruk banget buat Donnarumma. Ini gimana nih Om? Intrik-intrik yang terjadi atau pertandingan jalannya seperti apa tuh kemarin?
San Siro menjadi apa ya? Menjadi sebuah stadion yang bisa dikatakan bersejarah, ya kan? Dan Milan memiliki mentality untuk bisa membuat PSG sedikitnya menangis, ya kan? Bagaimana determinasi mereka, bagaimana rasa puas, lapar ingin memenangkan pertandingan. Ingat, 4 kali penampilan di Liga Domestik mereka sulit menang, ya kan? Lawan Juventus kalah, lawan Udinese kalah, kemudian ditahan seri 2-2 ya, ya kan? Artinya mereka pengen dengan 1 kemenangan, 3 poin, mereka tuh pengen punya kepercayaan diri. Dan di Champion mereka kan belum pernah kalah, belum pernah menang. Imbang semua, ya kan? Makanya momentum bagus, mereka bisa mengalahkan PSG. Nah, Tapi startnya sebenarnya belum Belum. baik ya. Ketika Skriniar juga mampu Ya. mencetak gol duluan, tapi sensasional Leao yang akhirnya Sepersekian detik itu kan. Rafa Leao nih di setiap laga Champions League sebenarnya tampil dengan XG yang cukup tinggi, Yes. tapi conversion rate-nya masih buruk ya. Tapi kemarin dia membuktikan dengan menciptakan 1 gol dan juga bagaimana reaksi dari para pemain ketika mereka bangkit dari ketertinggalan. Giroud menjadi penentu juga. Gue melihat sih Milan, tadi juga lo bicara tentang Barcelona gitu kan. Kalau group stage mereka tidak akan terlalu ambil pusing untuk bagaimana cara bermain cantik kah atau bermain dengan optimal, ciptakan 3-4 gol, tapi bagaimana 3 poin bisa didapat dan lolos. Karena grup stage awal-awal ini sangat-sangat tricky, begitu berimbang dan terbuka, bahkan sekarang juga tim seperti Lazio masih punya chance di grupnya Atletico Madrid, kemudian juga FC Porto yang justru mendekat dengan Barcelona juga. Bagaimana cara mendapatkan 3 poin itu penting, karena Newcastle juga sepertinya sudah kehilangan cara untuk mendapatkan 3 poin. Mereka lagi-lagi harus takluk dari Dortmund yang punya pengalaman lebih baik di Champions League dan begitu terukur ya untuk bisa menutup keunggulan-keunggulan dari Newcastle di laga kemarin. Jadi ini kembali pembelajaran bagi Newcastle, bagi Feyenoord, pun juga dengan PSG, bagaimana tim-tim yang sudah punya pengalaman berlaga di Champions League biasanya tahu bagaimana cara menavigasi di group stage hingga nanti baru di group stage setelah lolos knockout stage akan tampil dengan kekuatan sebenarnya. Kalkulasinya harus matang tuh, ya kan? Apalagi kan tahu sendiri, ya kan? PSG dengan nominal yang luar biasa, mereka ingin membangun dinasti mereka di Liga Champions. nggak bisa tapi sekarang. Iya. Karena nggak punya karakter yang kuat itu, nggak punya sejarah yang kuat. Milan punya, kemudian juga Dortmund punya, Newcastle terakhir di 2003, berarti 20 tahun mereka baru berkiprah lagi di Liga Champions. Walaupun bisa dikatakan konsisten di Premier League, ya kan, tapi untuk berbicara Liga Champions nggak mudah. Ditambah lagi banyak pemain yang cedera. Dan kemarin juga Milan sangat beruntung bahwa Loftus-Cheek sudah bisa ditampilkan karena ini benar-benar pemain yang luar biasa. Di laga kemarin pun menjadi motor dari lapangan tengah yang membuat semuanya menjadi mungkin bagi AC Milan. Ini pemain yang sangat dibutuhkan dan memang tepat untuk dia bergabung dengan Milan ya. Ya, tapi kalau Milan memang setelah Olivier Giroud itu jadi kiper kemarin gantiin kiper aslinya itu dia ketika nyerang lagi lupa caranya golin dia. Kemarin ya? Udah kejagoan akhirnya. Tadi malam bisa ya. Akhirnya tadi malam bisa Tapi dan gol penting itu. gol penting dan yang usianya nggak muda tapi masih bisa menjadi pembeda itu kan luar biasa. nah itu udah yang gue salut juga dari fans AC Milan itu bikin Donnarumma ada muka dari Donnarumma-nya. Aturan bikin juga sampingnya muka Dembele. Nah, Dembele kan juga matre tuh, lemparin, kasih alat. Juga main bagus ya tadi malam, apalagi save tendangan bebasnya Hernandez. Oh terakhir tuh, iya. menit. Dah. Tapi itu masih banyak juga pertandingan yang seru nanti di Kamis tentang Liga Champions. Tapi jangan lupa sebelumnya sekali lagi mengingetin buat like, komen, dan subscribe channel YouTube Ransportainment. Masih banyak yang seru-seru lagi, makanya tetap di sini di Kick and Runs. Piala Dunia U17 akan berlangsung di Indonesia dan yang pasti Indonesia juga berpartisipasi. Dan yang penting buat saya adalah bagaimana ini momentum yang sangat baik untuk para pemain, terutama 21 pemain ini. Tidak mudah, tidak gampang bisa menjadi bagian dari Piala Dunia U17 di negara kita di Indonesia. Dan juga yang harus diingat bagi tim lawan, ini stadion-stadion besar semuanya. Sedangkan mereka biasanya tampil dengan stadion 1.000 penonton, 2.000 penonton paling banyak. Apalagi nanti 30.000 lebih sudah akan mengisi penuh Gelora Bung Tomo yang laga terbuka. Jadi ini keadaan yang juga alien, asing bagi tim lawan.